Halo comrade, selamat datang di Alaranawi Channel, di mana ketakutanmu akan menjadi kenyataan. Bersiaplah untuk menghadapi cerita horor yang tidak akan pernah kamu lupakan. Apakah kamu siap untuk mengetahuinya? Pasang headset and stay focus. Di bawah cahaya lampu Jakarta, ada sisi kota yang tidak ditampilkan dalam indahnya kota. Sisi yang hidup ketika kehidupan aktivitas kota sudah padam di malam hari hingga matahari menunjukkan cahayanya. Di sana ada mereka yang hidup beraktivitas di tepi jalan, yang diremehkan tetapi diinginkan, yang dirahasiakan tetapi sangat dikenal, terkadang hilang tanpa meninggalkan jejak. Inilah kisah Lena, seorang waria yang dikenal semua orang di kawasan Sabang. Sebagai sahabat, penghibur, dan pelindung komunitasnya. Hingga suatu malam, ia menghilang. Bukan karena ia pergi, tapi Lena, seorang pria yang bernama aslinya Leonard. Sejak kecil, Lena sudah memiliki kepribadian yang berbeda. Ia menyukai dunia seni, menari, dan berdandan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang waria. Namun, itu menjadi awal mulanya kekerasan, pengusiran, dan kehidupan yang berpindah-pindah yang dialami oleh Lena. Di usia 19 tahun, Lena merantau ke Jakarta. Seperti banyak waria lainnya, ia mencari rezeki di tepi jalanan. Namun, dia berbeda dari yang lainnya. Lena cepat dikenal. Ia periang, suka menolong, dan selalu tampil mencolok. Ia dikenal suka membela sesama waria baru yang sering diintimidasi preman ataupun pelanggan. Salah satu teman Lena mengungkapkan, Lena itu udah kayak ibu kita. Dia memang keras tapi penyayang. Kalau kita nggak makan, dia membelikan kita makanan. Tanggal 17 Februari 2023, malam itu terasa biasa. Lena terlihat mangkal seperti biasanya, memakai gaun merah menyala dan wig panjang pirang. Ia sempat merekam video singkat, dan video itu kini jadi video terakhir yang ada di ponselnya. Sekitar pukul 1:20 dini hari, CCTV minimarket di dekat Gang Sentiong menangkap gambar Lena sedang berbicara dengan seorang pria bertopi hitam. Mereka terlihat berbicara selama 3 menit, lalu mereka berjalan masuk ke sebuah gang kecil tepat di belakang warung kopi. Dan itulah momen terakhir Lena terlihat hidup.
Paginya ia tak muncul. 1 minggu setelahnya belum juga ada kabar. Dan yang membuat takut, satu-satunya yang tertinggal adalah sepatu hak kiri Lena tergeletak tak jauh dari got. Basah, kotor, dan berlumur darah. Teman-teman Lena tidak sabar menunggu hasil pemeriksaan polisi dan mereka memutuskan untuk bergerak sendiri. Mereka menyusuri gang itu siang dan malam, bertanya-tanya ke setiap warga dan bahkan meminta rekaman CCTV setiap titik di tempat kejadian. Namun, semua jawaban atas pertanyaan tentang Lena, warga mengaku tidak tahu dan tidak melihat apapun. Bahkan, tukang rokok di ujung gang yang biasanya selalu melihat orang keluar masuk, malam itu tidak melihat siapa-siapa. Polisi akhirnya datang 10 hari kemudian. Tapi dengan minim bukti dan identitas resmi. Mereka hanya mengarsipkan kasus Lena sebagai orang hilang yang tidak diketahui. Salah satu teman Lena bicara, "Kami dikira berlebihan, tapi Lena itu bukan tipe yang hilang gitu aja. Dia paling cerewet di grup. Dia suka eksis. Hilangnya itu gak wajar." Beberapa hari setelah hilangnya Lena, muncul laporan dari warga sekitar. Seorang ibu kos mengaku mendengar suara perempuan menangis di dalam gang, tapi saat diperiksa, gang itu kosong. Ada juga driver ojol yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di ujung gang sekitar pukul 3 pagi, lalu menghilang begitu saja. Setelah hilangnya Lena, muncullah berita-berita seperti perdagangan manusia. Diduga sindikat internasional menculik transgender untuk dieksploitasi secara ilegal. Mereka menargetkan yang tidak tercatat secara hukum. Lena dengan identitas ganda menjadi target sempurna. Ada juga berita tentang pembunuhan berantai. 3 waria dari wilayah yang sama telah menghilang sejak 2021. Semuanya tak ditemukan. Apakah Lena menjadi korban keempat? Ada juga berita pembersihan sosial secara diam-diam. Beberapa menduga ada pihak yang ingin membersihkan kawasan itu dari kaum yang dianggap menyimpang. Apakah ini konspirasi? Ketika logika tidak bisa lagi menjelaskan, beberapa orang mencari bantuan goib. Seorang paranormal dari daerah Banten mengatakan, Lena tidak mati, tapi dia disimpan di alam
yang bukan milik manusia biasa. Menurut cerita para sesepuh, gang tempat Lena menghilang dulunya adalah jalur persembunyian tentara zaman kolonial. Beberapa warga mengatakan tempat itu angker, pernah digunakan untuk ritual pemanggilan penjaga tempat, seperti sebuah gerbang spiritual. Dan banyak yang percaya Lena adalah korban yang diambil oleh penunggu tempat itu karena auranya terlalu terang, terlalu mencolok, dan terlalu berbeda. Sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana Lena. Tidak ada bukti kuat, tidak ditemukan jasad, dan tidak ada kejelasan sama sekali. Hanya ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya, dan misteri menjadi semakin dalam. Tapi, satu hal yang pasti, Lena bukan sekedar korban. Ia seperti sebuah simbol bahwa di kota itu ada orang yang tiba-tiba menghilang dan dunia tetap berjalan seolah-olah mereka tidak pernah ada. Jika suatu malam kalian melewati gang itu dan kalian mendengar suara hak tinggi berjalan di belakang kalian, jangan menoleh, jangan bicara, dan jangan bertanya, karena mungkin Lena belum pergi sepenuhnya. Oke, comrade, terima kasih telah menemani dalam cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika kamu ingin melihat lebih banyak cerita horor. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya jika kamu berani.